Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, yuk kita belajar soal pretest PPGBK yang sering keluar. Apa saja? Nomor 1, jika konselor atau guru bimbingan dan konseling ingin mengecek kedalaman data terkait perilaku yang diperoleh dari isian angket siswa, maka teknik yang tepat digunakan adalah A. Observasi, B. Sosiometri, C. Studi kasus, D. Tes psikologis. Ini apa jawabannya Bapak Ibu? A ya, observasi. Kenapa observasi? Karena teknik observasi digunakan untuk mengamati perilaku yang nampak. Di soal ini ada kata kunci, yaitu perilaku ya. Teknik observasi adalah kegiatan mengenali observi dengan menggunakan panca indera yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan sehingga diperoleh fakta tentang tingkah laku siswa, misalnya saat mengerjakan tugas, proses belajar, berinteraksi dengan orang lain, maupun karakteristik khusus yang tampak dalam menghadapi situasi atau masalah. Sosiometri. Nah, kalau sosiometri berbeda dengan angket dan skala psikologi. Metode sosiometri yang dikemukakan oleh Moreno ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara anggota kelompok dengan anggota lainnya dalam suatu kelompok. Dengan kata lain, sosiometri banyak digunakan untuk mengumpulkan data tentang dinamika kelompok. Selanjutnya di opsi tadi ada tes psikologi, adalah alat ukur yang objektif dan dibakukan atas sampel perilaku tertentu. Soal nomor 2, dalam suatu rencana pelaksanaan layanan bidang bimbingan sosial dirumuskan tujuan, siswa mampu membedakan kata-kata yang harus disampaikan kepada orang yang lebih tua dan kepada teman sebaya. Tujuan ini sejalan dengan standar kompetensi kemandirian yang berisi perkembangan titik-titik. A. Perilaku etis, B. Kematangan emosi, C. Perkembangan pribadi, D. Kematangan intelektual. Jawabannya apa Bapak Ibu? A ya, perilaku etis. Jadi di sini ada kata kunci. Jadi siswa mampu membedakan kata-kata yang harus disampaikan berhubungan dengan norma kesopanan. Landasan perilaku etis untuk SMP dan SMA, pengenalan. SMP mengenal alasan perlunya mentaati aturan atau norma berperilaku. SMA mengenal keragaman sumber norma yang berlaku di masyarakat. Akomodasi untuk SMP memahami keragaman aturan atau patokan dalam berperilaku dalam konteks budaya. SMA menghargai keragaman sumber norma sebagai rujukan pengambilan keputusan. Tindakan SMP bertindak atas pertimbangan diri terhadap norma yang berlaku. SMA berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etis. Ini salah satu aspek SKKPD ya. Selain landasan perilaku etis, contoh lainnya ada kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab sosial. Jadi kita bisa baca-baca lagi di modul. Soal nomor 3, tujuan khusus di bawah ini tepat untuk topik bimbingan klasikal meningkatkan kepercayaan diri, kecuali titik-titik. A. Siswa dapat menjelaskan definisi kepercayaan diri. B. Siswa dapat mengidentifikasi individu dengan kepercayaan diri yang tinggi dan rendah. C. Siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri. D. Siswa dapat mengaplikasikan strategi peningkatan kepercayaan diri. Ini apa jawabannya? C ya. Di sini topiknya meningkatkan kepercayaan diri. Belum ada kata kerja operasionalnya. Untuk menentukan tujuan khusus diperlukan kata kerja operasional. Untuk opsi A, siswa dapat menjelaskan. Ini kata kerja operasionalnya ya. Kalau opsi B, kata kerja operasionalnya mengidentifikasi. Sementara opsi D, kata kerja operasionalnya mengaplikasikan. Ya, karena ditanyakannya kecuali. Dalam merumuskan tujuan, dalam format taksonomi terdapat 3 komponen yang diperlukan, yakni subjek, kata kerja, dan kata benda. Subjek adalah individu yang menjadi sasaran dalam kegiatan layanan.
dalam hal ini adalah siswa. Kata kerja mendeskripsikan proses kognitif atau afektif atau psikomotor atau keterampilan yang diharapkan terjadi pada siswa sebagai sasaran kegiatan layanan. Kata benda digunakan untuk memaparkan objek atau informasi yang hendak dipelajari siswa dalam kegiatan layanan dasar. Jadi, yang barusan dimaksud kata kerja operasional itu menggunakan taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom itu ada C1 sampai C6. Nah, ini contoh lainnya, topik bergaul sehat dengan penuh toleransi. Tujuan khusus, siswa mampu mendemonstrasikan perilaku menghargai perbedaan atau toleransi dalam pergaulan sehari-hari. Kata kerja operasionalnya mendemonstrasikan. Kata bendanya yaitu perilaku menghargai perbedaan atau toleransi dalam pergaulan sehari-hari. Dimensi proses kognitif ini sesuai dengan taksonomi Bloom yaitu mendemonstrasikan atau mampu menunjukkan dan memperagakan perilaku menghargai perbedaan, misalnya tersenyum kepada teman yang berbeda agama. Taksonomi Bloom itu levelnya dari mulai C1 sampai C6. C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 kreasi. Soal nomor 4, kegiatan evaluasi program BK yang memfokuskan pada upaya menemukan bukti seberapa besar siswa terbantu dan terfasilitasi perkembangannya merupakan evaluasi titik-titik. A. Proses, B. Sarana dan prasarana, C. Instrumen, D. Produk atau hasil. Jawabannya apa Bapak Ibu? D ya, produk atau hasil. Jadi di sini adalah untuk memfokuskan pada upaya menemukan bukti. Kalau evaluasi itu ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, kalau evaluasi hasil ini adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, apakah dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Seperti itu. Proses biasanya melihat keaktifan atau antusiasme siswa selama proses layanan. Soal nomor 5, tingkah laku belajar terjadi karena adanya asosiasi antara tingkah laku dengan lingkungannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep dari teori titik-titik. A. Classical conditioning, B. Social learning, C. Operant conditioning, D. Reinforcement. Ini apa jawabannya? A ya, classical conditioning. Di sini ada kata kunci asosiasi antara tingkah laku dengan lingkungannya. Jadi lingkungan yang dikondisikan. Ini adalah teori dari behavior ya, di mana terkenal dengan stimulus dan respon. Ada beberapa tokoh dari behavior ini yang mengemukakan teori ya, teori tentang belajar. Salah satunya adalah classical conditioning atau conditioning yang menitikberatkan pada stimulus. Penjelasannya, pembelajaran terjadi melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Perubahan perilaku terjadi karena lingkungan yang dikondisikan. Kemudian reinforcement di awal melalui peraturan atau manipulasi lingkungan. Reinforcement itu apa? Yaitu segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya perilaku yang diharapkan. Ya, seperti hadiah atau pujian. Nah, untuk classical conditioning ini tokohnya adalah Ivan Pavlov. Kemudian ada operant conditioning. Menurut operant conditioning ini, reinforcement boleh diberikan, tapi jangan berlebihan karena bertujuan untuk meningkatkan atau mengharapkan perilaku yang sudah bagus agar terus berlanjut. Kemudian, lingkungan yang kondusif memfasilitasi pencapaian perubahan perilaku. Reinforcement dan hukuman sebagai konsekuensi dari perilaku. Tokoh adalah Skinner. Jadi Skinner ini katanya hukuman itu penting karena sebagai konsekuensi dari perilaku.
Kemudian ada social learning. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus respon, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif itu sendiri. Tokohnya adalah Bandura. Bandura ini dengan teori social learning itu memiliki klaster tersendiri ya, karena tidak murni stimulus respon gitu. Jadi dalam behavior itu dipisahkan ya. Soal nomor 6, langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas adalah titik-titik. A. Observasi perencanaan refleksi tindakan. B. Perencanaan tindakan observasi refleksi. C. Refleksi perencanaan tindakan observasi. D. Tindakan observasi refleksi perencanaan. Ini apa jawabannya? B ya, untuk mengingat kalau di awal itu biasanya perencanaan, kemudian tindakan, kemudian observasi atau pengamatan dan refleksi. Kalau saya sih mengingatnya PT, PR, jadi P-nya itu pengamatan, jadi saya sudah terlanjur ingat PTPR. Perencanaan, tindakan, pengamatan, atau observasi, dan refleksi. Soal nomor 7, salah satu perbedaan penelitian tindakan atau action research dengan penelitian eksperimen adalah titik-titik. A. Penelitian tindakan dilakukan secara bersiklus. Eksperimen tidak bersiklus. B. Penelitian tindakan bertujuan verifikasi. Eksperimen bertujuan untuk perbaikan. C. Eksperimen tidak membutuhkan kelompok kontrol. Penelitian tindakan membutuhkan. D. Penelitian tindakan dapat digeneralisasikan. Eksperimen tidak dapat digeneralisasikan. Ini jawabannya apa Bapak Ibu? A ya, penelitian tindakan dilakukan secara bersiklus. Eksperimen tidak bersiklus. Jadi kalau penelitian tindakan itu ada siklusnya, minimal 2 siklus biasanya. Kalau yang B, penelitian tindakan bertujuan verifikasi. Justru sebaliknya ya, eksperimen untuk perbaikan. Sebaliknya ya, yang C, eksperimen tidak membutuhkan kelompok kontrol, penelitian tindakan membutuhkan. Ini juga sebaliknya. Kemudian opsi D, penelitian tindakan dapat digeneralisasikan. Ini tidak benar ya, karena penelitian tindakan itu adalah untuk memperbaiki. Sementara eksperimen itu dapat digeneralisasikan karena untuk menguji teori tertentu ya. Selanjutnya, soal nomor 8. Pada akhir-akhir ini, berita tentang kecanduan game online pada remaja semakin banyak ditemukan. Untuk itu, maka guru BK ingin mengujikan metode tertentu untuk mengatasi masalah kecanduan game online. Untuk itu, maka penelitian yang tepat adalah titik-titik. A. Penelitian tindakan bimbingan dan konseling. B. Penelitian eksperimen. C. Penelitian terapan. D. Penelitian pengembangan. Ini apa jawabannya Bapak Ibu? B ya, penelitian eksperimen. Di soal ini ada kata kuncinya, yaitu untuk mengujikan ya. Itu biasanya eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji apakah sebuah variabel independen atau bebas dapat berpengaruh terhadap variabel lain atau dependen atau terikat, dengan ketentuan bahwa variabel independen merupakan variabel yang dapat dimanipulasi berdasarkan kemauan peneliti sesuai dengan prosedur teoretik yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya, contoh judul penelitian salah satunya pengaruh media audiovisual terhadap motivasi belajar siswa. Atau ada juga pengaruh peredaran minuman keras terhadap kenakalan remaja, dan sebagainya. Baiklah, sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.